ide kesetaraan gender berangkat dari fakta diskriminatif yang menimpa kaum perempuan. Yang pertama, setelah Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis pada tahun 1792, berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Perempuan dari kalangan atas, menengah, maupun bawah tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas milik, dan pekerjaan. Karena itu, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki di hadapan hukum. Yang kedua, pada tahun 1785, didirikan Perkumpulan Masyarakat Ilmiah untuk Perempuan pertama kali di kota Middelburg di selatan Belanda. Ide kesetaraan gender diusung oleh gerakan feminis, dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosial utopis Charles Fourier pada tahun 1837. Pergerakan yang berpusat di Eropa ini kemudian berpindah ke Amerika dan berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill. Pada The Subjection of Women atau Perempuan Subjek pada tahun 1869. Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme gelombang pertama. Yang ketiga, pada awalnya gerakan ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara umum, kaum perempuan atau feminin merasa dirugikan dalam sebuah bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki atau maskulin dalam bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik, khususnya terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Dalam masyarakat tradisional yang berorientasi agraris, kaum laki-laki cenderung ditempatkan di depan dan di luar rumah, sementara kaum perempuan berada di dalam rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datang era liberalisme di Eropa, dan terjadinya revolusi Prancis di abad ke-18 yang menambah ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia. Pergerakan di Eropa untuk menaikkan derajat kaum perempuan disusul oleh Amerika Serikat saat terjadi revolusi sosial dan politik. Pada tahun 1792, Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul Vindication of the Right of Woman atau mempertahankan hak-hak wanita, yang berisi prinsip-prinsip feminisme dasar yang digunakan di kemudian hari. Yang keempat, pada tahun 1830 hingga 1840 sejalan dengan pemberantasan praktek perbudakan. Hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan dengan adanya perbaikan dalam jam kerja dan gaji perempuan. Perempuan diberi kesempatan ikut dalam pendidikan serta hak pilih. Menjelang abad 19, feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai keterikatan perempuan universal atau universal sisterhood. Yang kelima, pada tahun 1960 muncul negara-negara baru. Ini menjadi awal bagi perempuan untuk mendapatkan hak pilih, dan selanjutnya terlibat dalam ranah politik berkenegaraan saat mereka diikutsertakan dalam hak suara parlemen. Gelombang kedua ini dipelopori oleh feminis Prancis seperti Hélène Cixous, seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Prancis, dan Julia Kristeva, seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Prancis. Bersama dengan kelahiran dekonstruksionis Derrida. Dalam The Auk of the Medusa, Cixous Christocus Logos yang banyak didominasi oleh nilai maskulin, mereka yang mendapatkan pendidikan di barat dibawa di negeri-negeri kaum muslim yang terdapat di brainwash di barat. Tokoh-tokoh awal membawa ide ini masuk ke dunia Islam, Rufa'a at-Tabbawi di Mesir dan Khairuddin at-Tunisi. Mereka merupakan generasi awal yang dikirim ke Prancis. Ketika kembali ke negerinya, merekalah yang menyuarakan ide Tahrir ar-Rahmah di liberasi perempuan. Jadi ide ini secara historis bukan dari Islam tetapi berakar pada budaya kafir barat, karena tidak memiliki akar sejarah dalam peradaban Islam. Sebagai ahli tafsir yang ada mengutip riwayat bahwa Ummu Salamah pernah menyampaikan kepada Nabi tentang warisan yang berbeda antara kaum pria dan wanita. Ya Rasulullah, kaum pria berperang sedangkan kami tidak, sehingga kami bisa mendapatkan mati syahid, kami pun hanya mendapatkan sebagian warisan kaum pria. Lalu Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 4:32 yang intinya menegaskan bahwa Allah menjadikan masing-masing kelompok ini, pria dan wanita,
dengan bagaimana sesuai dengan irodah atau kehendak dan hikmahnya. Namun riwayat ini tidak bisa digunakan sebagai argumen bahwa ide gender ini juga dimiliki oleh sahabat termasuk Ummul Mukmin, sebab konteks pernyataan Ummu Salamah itu terkait dengan keinginannya untuk bisa mendapatkan kemuliaan sebagaimana kaum pria, bisa berjihad, terlibat perang dan mendapatkan mati syahid. Namun Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannaw ma fadalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrijalin nasibum mimma iktasab walin nisa'i nasibum mimma iktasab was'alullah. Janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Meski ayat itu dahului dengan larangan, yaitu tatamannau, atau janganlah kalian iri, tidak serta-merta ayat itu menafikan jerih payah kaum perempuan.